Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nih, hari ini anak dari Jakarta ke Bandung, jadi saya baru selesai jemput. Pas jam 10 di sini. Terima kasih, ini dari Tauhid yang bagian kotanya. Bagian kota. Ada beberapa tempat, ada 5 tempat dari saya di Bandung. Ya. Siap deh. Terima kasih. Ini bukan moge, ini motornya kecil, saya lebih kecil gitu. Motor di Jakarta. Wah, judulnya nyiksa diri. Nah, kalau pakai santri di sini tandanya syalnya. Ini kalau ini syal apa? Syal apa itu? Syal biru berarti daurah tarbiyah. Mereka 1 bulan di sini. Hanya 1 bulan. Hanya 1 bulan. Ya, hanya 1 bulan. 1 hari nggak ada. Dari Malaysia, dari mana, dari berbagai. Ya. Oh, ini salnya apa? Ada salnya apa nih? Putri ya, SMA Putri. Oh, Pramuka. Kalau ada salnya Putri, siap. Lagi itu yang ikut nggak? Oke, Teteh. Assalamualaikum, Teteh. Oh, bagus. Kalau masih ada lihat yang kedua, itu para penghafal Quran. Kalau yang kuning wirausaha, fokus wirausaha. Itu SSG jumlahnya di sini 3.000. Setahun kita lulusan sini sudah 22.000 dengan beragam program. Ada juga program masa kemasan. Ibu-ibu saya nggak enak ya duduk di sini. Ayo kita jalan juga. Enggak kemana-mana. Oh, memang mau dulu. Helm. Pikir udah mau pergi. Enggak, habis jemput putranya. Waduh, maaf nih. Ya. Tapi enggak nih. Tapi dulu ah. Ya ini adalah cikal bakalnya dari Kalong. Dulu nyewa sebuah tempat bisa mendirikan. Terus ini cek dibeli ke rumah sampai akhirnya begini. Ayo. Jadi di sini namanya pesantren yang tidak ada bentengnya dengan tetangga, karena selamanya di rumah tetangga. Dan di sini mandiri, semua usahanya mandiri, kurang lebih ekonomi di sini 1,5 triliun tahun. Ya, alhamdulillah. Ya, perputaran dari segala jenis usaha, karena kita kontraktor sendiri, tapi tender toko besinya toko besi. Assalamualaikum Dede. Ya, malu-malu kuda ini. Oh, yang dari Malaysia ada, dari ya. Ini santri siap guna. Nah, inilah produk yang paling massal santri, namanya santri siap guna SSG. Ya, bisa dilihat sedikit kemarin. Maaf ini SSG. Nah, latihannya seperti ini. Satu angkatan itu yang terbaru besok, hari ini masuk 1480. Ini terlatih seperti ini semua. Ini persiapan masuk hutan biasanya. Jadi santri di sini dilatih dengan karakter baku, baik dan kuat. Baiknya ikhlas, jujur, tawadu. Karakter kuatnya berani, disiplin, tangguh. Jadi semuanya harus masuk ke hutan, berlatih di hutan. Cocok itu enggak gitu? Kalau ke hutan ya. Ya, pelatihnya siapa? Oh iya. Batasannya siapa? Di atas kuda itu. Tuh, di atas kuda tuh siapa? Oh, Kita nggak ada bisa naik kuda di sini. Diajak batasan usia sih. 45 maksimal. Masih bisa Minimal 16. 17 ya. 17. Jadi ini bebas, tidak ada biaya. Satu minggu. Satu minggu aja. Iya, satu minggu. Satu ahad saja.
dari mana-mana. Tuh lihat kayak gitu tuh kalau dia jumlahnya seperti inilah. Nah ini pelantikan tuh. Kalau pelantikan pasti bersimbah air mata. Mereka baru turun dari hutan. Nanti puncaknya latihannya di hutan. Ya seperti ini. Ini angkatan-angkatan dulu itu tahun 2000. Saya masih muda dulu. Sekarang sudah 57 tahun. Ya 57. Tapi 57 katanya masih buat pusat puluhan itu bagus sekali bos. Ya gampang kita bertanding. Bisa ngomong doang. Ada yang berani. Ya saya berbuat melatih berkuda dan memanah berkuda. Jadi pesantrennya di sini dan ada di Eko pesantren. Nah di sana 8 kali lebih besar dari ini. Ya di sana. Di sana ada khusus buat ikhwan. Di sana sekolah dan perumahan. Di sini ada sedikit. Ayo kita ada. Betulnya lagi. Ada pangan nggak? Nah, kalau mau main sekarang di atas kita. Nah. Tuh, Mana Ceri? Belajar apa? ada cewek enggak? Tapi ini mah Siapa? Perang. iya. Mana ada kamu 8 lawan 8. Iya. Karena ini ujungnya diganti. Ya, ini sedikit ini peninggalan masa lalu di sini. konten paling awal Sejarah. Mari. sejarah. Oh ini. Konten pertama kali. Ya, dulu kita pertama kali panen. Dan kemasan tuh. Jadi kemasan. Ini program. Ya, silakan masuk. Ini adalah cottage-nya di sini. Jadi ini dibangun sebelum Krismon, sebelah sini. Ini sesudah Krismon. Alhamdulillah. Bedanya harganya. Enggak, jadi dalam situasi tersulit sekalipun kita tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti. Ini tahun 90-an, 98 ini, 98 kita bangun ini. Hampir sudah itu down Indonesia, tapi kita tetap bisa membangun yang sebelahnya juga. Nah, karena darurat ini ekonominya mandiri, maka segala cara supaya dana masuk lalu diputar selama mungkin di sini sehingga bisa menghasilkan beasiswa yang banyak. Tahun kemarin kita meluncurkan beasiswa dan pembiayaan masyarakat 128 miliar setahun. Alhamdulillah. Sampai di Palestina. Di Palestina kan kita ada sekolah juga di sana. Di Suriah ada, di Rohingya, di beberapa tempat. Sama santri-santri juga. Makanya kalau sakit banyak kiriman dari sana dong. Masya Allah. Ini semua didesain oleh santri. Iya, kita kan ada tim divisi penerbitan arsitek. Ada yang mau ditanyakan? Senang nggak lihat begini? Sangat. Ini menginspirasi lah. Dan di sini tamunya lintas agama. Jadi yang pesantren di sini bukan lintas agama. Kira-kira kalau boleh tahu ini mereka yang non muslim apa yang mereka cari atau mereka harapkan di sini? Gitu. Macam-macam. Ada yang penelitian, ada yang ikut pelatihan, misalkan pelatihan pensiun, pelatihan wira usaha, beberapa jenis pelatihan lintas agama masih. Pernah nggak ada pengalaman setelah hadirnya di sini kemudian jadi mualaf? Ya, mudah-mudahan. Ya, karena kita tidak fokus ke memualafkan orang, ya. Kita fokus satu menjadi bukti indahnya Islam, yang kedua menyampaikan indahnya Islam, karena hidayah mah urusan Allah. Gitu. Ya, mari kita bergerak lagi. Jadi dari kali ini ada beberapa bapak. Terima kasih. Oh ini workshop laundry syariah. Oh ini mesin cuci.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, boleh masuk sedikit ini ganggu. Nah, ini ada para, ya ini sedang pelatihan. Terima kasih. Ini sering di TV, nah sekarang ada di sini. Ini pelatihan apa namanya? Laundry syar'i, bayangkan. Laundry ada. Terima kasih Ustaz. Santri antum. Oh, ini salah satu produk. Santri siap. Oh, APW. Sekarang sudah jadi Ustaz, alhamdulillah. 58 cabang sekarang laundry syariah. Berkah Ustaz, jazakallahu khair. Ya. Ya, lanjut. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih Mama. Kamu juga Mama. Ya. Berapa live now? Jadi segala aja Apa? di sini Berapa dijadikan Live, ini ilmu live ya. musyawarah, ini musyawarah. kajian musyawarah, ini komunitas kita. Kata Oh, insya Allah. Bangga sekalian jalan. Ya. Assalamualaikum. Ya, terpanggil dilanjut lagi. Ceritanya enggak, memang hari ini saya khusus menerima tamu. Jadi di sini semuanya sendiri, layanan jenazah, kemudian ambulan, angkutan termasuk mobil polisi sendiri, supaya menyelesaikan orang-orang. Jadi masyarakat lintas agama boleh minta bantuan ke sini. Jadi kadang-kadang yang non Islam tidak. Punten potong. Ada si Amu di AMB Niaga, berarti sponsor. Sponsor. Terus BUMN kita nggak ada yang ngasih sponsor. Kita nggak minta-minta. Kan sadaran aja ya. Ya mereka mau, kita terima kerjasama. Pokoknya salah satu pantangan di sini pantangan minta-minta. Setuju. Ya karena kalau datangan di bawah nggak ada wibawa. Tapi ini sebenarnya penghinaan. Iya saya juga tahu. Karena dari swasta, tapi pemerintah tidak memberikan support. Ya karena memang prinsip dasar dari awal kita mah nggak. Pertanyaannya luar biasa di sini. Oh enggak benar kan? Bukan sindiran. Ya kalau buat saya itu penghinaan enggak? Ya baguslah kalau sadar. Jadi tolong disampaikan Mas Tribus nanti ya. Kita punya bank mandiri. Bank mandiri syariahnya ada, bank BNI syariah ada, BTN syariah ada, BNI syariah ada. Kontribusi terhadap umat apa? Ini santri apa deh? SM. K. Oh SMK. Oh di sini daerahnya. Ya, nanti di sini masuk nih. Tempat latihan. Kalau mau perang sekarang kita naik cetak. Pagi siap. Anak Pak Siap. Ada yang bayar, ada yang gratis. Di sini ada yang beasiswa, ada yang bayar. Termasuk dari yang tadi ngomong itu. Beasiswa di sini termasuk Ya, diantaranya itu. Ada sekolah khusus yang beasiswa. Tidak. Assalamualaikum adik-adik. Ini apa? Lagi apa? Nah, ini apa nih grup apa SM? Lagi mau ada pertandingan apa aja? Oh, nah itu. Tuh mau ada pertandingan apa? Apa itu tahun itu? Segala macam 12 pertandingan. Ini pertandingan. Ya, Fatih siapa? Fatih? Ya. Ini salah satu sebetulnya ada lokasi yang lebih besar itu yang lokasi itu, ya. Dan di sini cirinya adalah toilet. Toilet itu harus sangat bersih. Bisa dilihat sendiri ya. Toilet di sini, toilet umum Harus sangat bersih. ya. Ini panggilan siapa dek?
Siapa ini? Oh, pelanggaran super berat itu. What's up itu? Tidak ada sendal berantakan gitu. Ya silakan lihat ini. Ya, terima kasih. Ini toilet umum nih buat masyarakat umum. Jadi tamu siapa aja. Tamu. Bersih nggak? Walaupun sederhana. Silakan masuk. Pakai aja, nggak apa-apa. Ini toilet namanya BRTT, bersih, rapi, tertib, teratur. Wajib di sini. Di sini pelanggaran berat kalau tidak BRTT. Bersih, rapi, tertib, teratur. BRT itu tapi istilahnya biar kakak. Iya. Masuk sini, ini. Kalau di itu kan singkatan. Ayo, masuk aja ke sini kawan-kawan. Kalau nggak disingkat gimana? Atur. Silakan bapak-bapak masuk sini. Ya udah santri sebelah sana. Mangga calik tolong sound system. Ya silakan dulu. Ya, untung ini aulanya sudah kosong. Tes. Tes, lebih jelas ini suaranya? Maaf ya. Alhamdulillah sekali lagi terima kasih kehadirannya. Berapa orang semuanya tadi satu bis tuh? 16 ya, inilah ini Darul Hajj. Ini adalah tempat satu kloter haji. Karena kita memberangkatkan haji kadang-kadang 3 pesawat. Jadi mereka membangun ini sebagai hadiah. Masya Allah. Jadi Darul Tauhid mulai dibangun mulai ngontrak kamar, nanti kita lihat masjidnya tahun 90 bulan September. Kemudian sampai tahun 95 baru beli ini. 94 jadi masjid, 95 nyicil ini. Kemudian tahun 98 saya pertama kali masuk TV. 99 mulai booming katanya. Babak pertama Darul Tauhid, babak kedua Darul Duit. Tahun 2000 itu menjadi sangat dunia ditumpahkan sehingga 2000 tamu sehari waktu itu. Dipotretnya 2000 kali satu hari sampai jerawatan. Tahun 2045 itu sudah tamu, tapi ini sangat sederhana, tidak begini dulu, sangat sederhana. Cuman tamunya yang sangat banyak. Mereka fokusnya ke AAG waktu itu. Tahun 2006 saya menikah lagi, heboh. Ganti babaknya jadi babak belur. Kemudian orang menghina, mencaci. Ekonomi kita tumbang, banyak yang tumbang. Tahun 2007 mulai berkurang. Wah, masih sampai 3 tahun pertama sampai 2010 berat sekali. Sampai nggak ada buat gajian. TV tumbang, radio tumbang. 2010-11 mulai naik lagi, dan sekarang kelipatannya 13 kali lipat dari yang dulu. Dari yang dulu ayat. Ya, dari yang waktu dianggap sangat terkenal, populer, dan justru ketika tidak tertarik masuk ke media mainstream itu malah dan dulu 13 kali lipat ya. Jadi kita dulu tidak punya masjid bagus, semuanya sederhana. Jadi membuktikan bahwa bukan media lah yang mengangkat seseorang. Allah kalau mau. Allahu Akbar. Jadi ya alhamdulillah kalau nanti sore-sore ke sini ribuan lagi datang santri baru ya. Namanya santri siap guna angkatan 37. Jadi alhamdulillah sangat tidak sulit di sini menggerakkan 5.000 orang. Mungkin waktunya Pudi 212 ya. Semudah saja. Umumkan kita akan berangkat jam sekian. Semua sistemnya sudah siap. Di satu ada kloternya, tempat sampah, semua detail sampai ke pengamanan, sampai ke kesehatan, medis, tim dokter. Ya, itu berkah disiplin. Tiada prestasi Tanpa disiplin. tiada kesetiaan Tanpa disiplin. pribadi tangguh Tanpa mengeluh. sudah
TSW. BRTT. Kita harus berakhlak 3S. Itu akhlak standar pertamanya, tidak nyusahin siapapun. Standar selanjutnya menyenangkan siapapun. Standar tertinggi adalah bermanfaat bagi siapapun. Bebas komibah. Berantakan rapikan, basah keringkan, kotor bersihkan, miring luruskan, bahaya amankan. Makanya tadi lihat sepatu miring begitu bermasalah. Ada pertanyaan? Oh, sistem di sini sekarang sudah mau dilepas, sudah memasuki masa pensiun. Jadi sudah sedikit sekali. Jadi penggantinya adalah sistem. Jadi tidak figur yang ditonjolkan, tapi sistem. Kita sudah menggunakan ISO sudah lama, yang standar ISO sekarang di-upgrade dengan standar Jerman rencananya untuk sistem organisasinya, keinginannya. Jarang ada yang tahu tentang di sini. Kan? Ya, alhamdulillah. Jadi tidak perlu ekspos, tidak perlu sibuk, kamu lakukan aja. PDLT. Perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Nah, itu yang dilakukan setiap hari, PDLT. Perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Ya, lillahi ta'ala. Sudah. Kalau waktunya orang tahu, akan tahu sendiri. Tidak harus berusaha orang lain tahu. Kalau mau merubah bangsa, apa rumusnya? 3M. Apa 3M? Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang terkecil, mulai dari saat kami. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, mulai saat ini. Ada pertanyaan? Gimana deh? Senang santai di sini? Apa yang bikin senang? Hah? Ini apa SMA apa nih? H. Ada SMK, ada SMA di sini. Oh, ada yang mau ditanyakan tuh sama santri asli. Ada yang nanya, katanya Primus mau nyampe. Kalau santri di sini gimana? Syarat-syaratnya. Syarat sekarang agak lebih sulit santri masuk sini karena yang mau masuknya banyak. SMA sudah pembukaan pendaftaran? Sudah tutup. Jadi rata-rata sekarang maunya sebagian itu inden kelas 5 sudah daftar untuk masuk SMP. Jadi Desember juga sudah selesai. 2 tahun sebelumnya ya? Iya, ada yang begitu. Lalu Pak, bagaimana umpamanya latar belakang pendidikan sebelumnya bukan berbasis pesantren nih, katakanlah dari sekolah swasta? Gak apa-apa. Tetap bisa terbuka? Bisa, asal nanti lulus seleksi. Seleksinya nanti dikasih tahu lebih awal supaya persiapan. Kalau nggak lulus nanti dia masuk ke penghafal Quran dulu di sini 1 tahun, nanti ikut lagi ke depan. Tapi ini mah langsung diterima ya. Dulu belum susah sih. Ya, ada lagi pertanyaan? Ya, kalau saya lebih kepada begini. Saya kan punya anak 3, alhamdulillah. Menurut AA ini usia berapa cocoknya udah masuk pesantren? Nah, sekarang anak saya ini usianya mau 13, alhamdulillah mau 13 tahun. Tapi saya sudah masukkan, sudah boarding juga. Kenapa? Saya dengan istri sedang memutuskan bahwa pertama memang adalah. Nah, saya ingin tanyakan kepada AA, karena kan pesantren AA ini terlalu jauh. Jadi secara geografis memang kami tinggal di Jakarta, itu memang biasalah ibu itu kalau jaraknya terlalu jauh, apalagi anak gadis yang mau dipisah. Ini gadis. Betul. Tapi pasti banyak orang bingung nih. Enggak juga.
Jadi memang kalau di sini yang boarding itu mulai SMP. Kalau SD mungkin bagusnya mereka dekat dengan orang tua. SD nggak boarding sih. Kalau SMP dia sudah boarding. Ada yang dari SMP di sini nggak deh? Nah, ini sudah dari SMP berarti udah agak kedaluarsa di sini. Jadi kalau boarding SMP. Kalau kekecilan lebih baik dengan orang tua. Kita agak boarding. Ada juga yang 12 tahun, 10 tahun penghafal Quran karena udah bulat dia, nggak mau sekolah, maunya ngapalin Quran, nanti ikut paket A kalau SD. Jumlahnya 330 sekarang yang menghafal Quran di sini. Banyak. Ini sudah disamakan sama pendidikan nasional. Kita kan terakreditasi A, ya kan? Oh, luar biasa. Ya, A di sini. Boleh saya nanya sama santrinya? Ya, boleh. Asik. Itu, kamu tunjuk yang mana dulu? Tanya, nanti saya tanya. Tanya, tunjuk dulu yang mana? Oh, saya itu yang tanya. Saya aja kayak ini di teman-teman. Yang mana? Ya, yang siap saja. Saya mau nanya. Ya. Teteh, siapa namanya? Nama saya Maulidina. Siapa? Maulidina. Dari usia berapa masuk Darul Tauhid? Dari usia SMA. Jadi Dari saya SMA 15 tahun, 16 tahun. iya, jadi saya itu pindahan tadi di SMA negeri. Terus pas kelas 2 saya pindah ke sini. Oh iya, gitu. Iya. Oh iya, syukurlah saya. Sudah berapa tahun di sini? Baru jalan 1 tahun. Ini lumayan, alhamdulillah. Mau 1 tahun. Saya mau bertanya, tapi tolong jawabannya jujur. Sudah berapa juz, Pak? Selama ada di sini. Gini, saya bantu jawabin. Karena ini programnya bukan program Al-Quran, ya program sekolah. Jadi targetnya berapa juz sih kalau 7 juz Dalam 3 tahun. 3 tahun. Kalau yang penghafal Quran itu setahun juga bisa ngasih. Kalau ini kan beban pelajarannya tinggi. Gitu. Ada. Sudah ada hafalan berarti kan? Hah? Berarti dia dari 1 tahun ini sudah. Ya harus menghafal. Di sini mandi wajib sudah. Iya. Jadi sehari baca Quran harus 1 juz. Mandi wajib. Semua udah di sini. Selain odoj juga hafalan. Saya tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih kelebihannya anak-anak yang disekolahkan dengan berbasis pesantren seperti ini ketimbang dia hanya sekolah umum? Oh, kalau kelebihan berbasis pesantren pasti dia diajarin mengenal Allah. Sedang kalau sudah mengenal Allah dia tahu arti hidup ini. Yang paling berat dalam hidup ini anak-anak tidak tahu arti hidup. Pasti dunia nanti yang jadi tujuannya. Makanya Rasulullah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan baginya, Allah pahamkan agama. Jadi kalau tidak paham agama, dia nggak ngerti bagaimana memuliakan orang tua dengan benar, bagaimana bersikap dengan yang terbaik dalam standar yang termulia. Makanya saya kan anak 11. Sebagian dulu sekolah negeri, sebagian menghafal Quran. Jadi udah bisa lihat sendiri. Sangat berbeda yang menghafal Quran, yang itu beda saja. Ketenangannya, tujuan hidupnya, kesabarannya, rasa syukurnya, ketawaduannya, ketidakbergantungan kepada makhluk. Ini ada yang menghafal Quran ini, dia pinjam mobil bapaknya aja gak mau. Lebih baik nyewa kendaraan umum daripada menyusahin orang tua. Pak, mau nanya kalau misalnya yang menghafal Al-Quran, yang khusus menghafal Al-Quran itu selain memang, kan pasti kan khususnya menghafal Al-Quran, ada pendidikan lain yang diajarkan nggak? Ya, tentu ilmu tauhid, ilmu agama lainnya. Ya. Kalau yang dunianya? Dunianya, ya umumnya nanti biasanya kalau mau ujian, dia akan ada paket saya persiapan pelajaran. Tapi yang lain-lainnya berkuda, memanah, yang lain apa cuma ya? Iya, supaya normal hidup. Terakhir Kak,
Masih banyak. Apa tips kalau boleh AA memberikan? Kalau boleh AA memberikan tips khususnya buat orang tua. Jadi jangan normatif lagi, artinya tadi ada bahwa pendidikan agama harus diutamakan. Oke, baik. Gini, kalau anak soleh itu bagi saya itu adalah hadiah dari Allah bagi orang tua yang berusaha keras menyolehkan dirinya. Saya punya anak 11, saya ingin anak-anak saya soleh dan selalu saya pikirkan apa yang ingin ada pada anak, usahakan ada pada bapak. Masya Allah. Ingin anak disiplin, saya harus disiplin. Ingin anak baca Quran, saya sekuat tenaga baca Quran. Ingin anak sabar, maka saya harus paling sabar di rumah. Pokoknya apapun yang terbaik yang ingin ada di anak, usahakan ada pada diri kita walaupun tidak semudah itu, ya. Karena saya tahu Allah melihat kelakuan bapak ibunya, dan anak itu adalah milik Allah. Allah yang membolak-balik hati anak. Jadi nggak mungkin kita nyuruh anak, kitanya enggak. Allah tahu itu cuma ompong doang, ya. Jadi anak soleh itu bonus dari Allah bagi orang tua yang berusaha keras menyolehkan diri. Ayo lagi pikiran. Gaisa, sini. Bungsu ya, langsung. Iya, bungsu. Ya, duduk aja sih. Ini adalah siapa namanya? Keras. Kaisar. Ya, Kaisan ini disleksia. Ada yang ngerti disleksia? Enggak terlalu. Ini disleksia itu B dengan D tidak ketuk-ketukan. Kalau ba dengan ya ketuk-ketukan ada. Huruf beranak. Ba sama na nggak bisa dibedakan. Disleksia ini karena waktu di sekolah nggak bisa nulis kan, tulisannya jelek. Maaf ya deh. Jadi tulisannya jelek, besar kecil, lalu sering ada huruf yang hilang dan akibatnya jarang bikin PR. Akibat jarang bikin PR, ibunya dipanggilin terus. Adek dulu galak ya kan? Iya. Karena dijelekin sama temennya, nggak bisa nulis, nggak bisa bikin PR, jadi marah, jadi komplit, udah nggak bisa bikin PR, kemudian galak. Ibunya dipanggil, karena ibunya sering dipanggil, minta abah aja lah yang kesana, saya aja yang datang. Nah, kepala sekolahnya aja yang segan gitu. Akhirnya disekolahkan khusus yang anak-anak disleksia. Barulah ketahuan bahwa ternyata bapaknya juga disleksia. Saya ternyata disleksia juga. Makanya saya jarang sekali nulis, hampir satu halaman tuh siksaan aja. Makanya SD, SMP, SMA nggak punya catatan. Tapi alhamdulillah jadi bintang kelas. Karena yang disleksia ini dikasih hadiah lainnya oleh Allah. IQ-nya biasanya di atas rata-rata, ya 130 gitu ke atas. Nah, alhamdulillah selama sekolah nggak bisa ngaji ini anak saya. Akhirnya dipindahkan sekolahnya ke penghafal Quran. 7 minggu dari yang nggak bisa ngaji sudah bisa baca Quran dengan benar dan sekarang ikut menghafal. Dan ternyata lebih mudah menghafal Quran daripada yang lain. Jadi berkah sekali Quran. Kata dokter ini paling bisa baca SMP, tapi ternyata hanya 7 minggu bisa. Itulah berkahnya Allah. Jadi ada sekarang jarang galak. Alhamdulillah. Ini bungsu di Jakarta ini. Bungsu di Jakarta. Ya, karena Bandung juga ada bungsu. Itu wajahnya mirip, Ada pola tanda Tanya tentang bungsu. Itu mau tanya bungsu. Apa tip ibunya 2? Itu mah takdir atuh. Kalau anak-anak saya sih paham sekali bahwa ini udah diatur oleh Allah. Karena ibu yang di Bandung ini lebih fokus ke agama,
Ya. Sedang ibu yang di Jakarta mengerti dunia kehidupan anak-anak remaja sekarang. Gitu. Jadi yang 11 ini kalau urusan dunianya diurus oleh ibunya yang Jakarta. 11. Apa adik-adik? Ini masih orang dewasa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Masih terkait yang tadi ya, bagaimana AA sampai bisa melewati proses itu sampai akhirnya bisa boleh dikatakan smooth seperti sekarang. Karena AA kan figur juga nih. Ini bukan menjadi inspirasi buat yang lain public figur, tapi maksudnya ya. Baik, kesalahan terbesar saya dalam dakwah dulu membuat orang senang kepada Abdullah bin Nastian. Jadi orang berdatangan ke sini tuh tujuannya mau ketemu Hakim aja. Hakim dipotret. Saya jarang sekali mengaitkan orang jadi cinta ke Allah, cinta ke Rasulullah. Nah, sesudah kejadian itu dibalik semuanya. Gak penting Abdullah bin Nastian, tidak penting dari tauhid. Yang penting adalah tiap orang ingat ke Allah, tiap orang suka ke Allah. Jadi dibalik total. Nah, ternyata dengan dikembalikan ke Allah, semuanya malah berbalik total. Ya, anak-anak berbalik semuanya. Ini dulu nggak ada. Ini SMA tahun berapa adanya deh? 2017. Baru ini 2017 baru. 2006 2007 nggak ada sekolah. Baru mulai punya sekolah 2009. Dan jadi ke Allah dulu maka dunia akan ikut. Ya dunia ukhdu miman khadamani. Hei dunia, layani orang yang memang hidupnya mau ke Allah. Tapi perbudak orang yang hidupnya memang nyari dunia. Makanya gak rumit sekarang. Dalam krisis ekonomi terberat sekalipun kita stabil saja ekonomi kita. Karena Allah yang ngasih. Gitu. Contoh masjid. Masjid itu renovasi yang nanti kita lihat sana ya. Masjid lama direnovasi 17,5 miliar untuk renov aja. Dari mana nih dananya? Sedangkan kebanyakan jamaahnya mahasiswa, paling infaknya 3.000, 2.000, 5.000. Rencanakan yang terbaik, cari bahan terbaik, beli sound system terbaik, TV terbaik. Dana terkumpul 32 miliar. Jadi 2 kali lipat. Sehingga kita bisa bangun yang di Jakarta, yang di Batam. Ini lagi senang naik motor sama bapaknya nih. Ada lagi pertanyaan? Ada yang mau tanya apa? Oh ini karyawan santri karya Dadotoid. Siap? Siap. Bisa ditayangkan? Jadi ya sedikit cuma semenit 2 menitan. Bagaimana santri karya? Jadi si karya ini santri yang satu minggu tadi itu ya? Bukan, ini karyawan, para ustadz, guru. Ini seragam hari Jumat. Alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, pemirsa Facebook, Hakim ini adalah santri karya, artinya santri yang mengoperasikan seluruh kegiatan di dalam tauhid. Perhatian! Alhamdulillah. Jadi setiap Jumat kita baris berbaris. Tiada prestasi. Jumlahnya 1.200 karyawan di sini. Tiada kesehatan. Tiada kemuliaan. Tiada kekuatan. Jackson. Ya cukup segitu aja. Ya cukup. Ya nanti ada yang baris-barisnya lebih seru lagi. Ya begitu. Karena kami yakin tidak ada prestasi tanpa disiplin. Tidak bisa. Air menetes disiplin, batu bolong. Apalagi manusia disiplin. Kita boleh ikut ya? Boleh. Hutan itu kayak asik terus. Yang ke hutan kapan kita ke hutan nih? Musyawarah, ya musyawarah. Tapi harus disiapkan dulu fisiknya karena di hutan nanti solo bivak semuanya sendiri. Tapi ya begitulah.
Beda. Ini anak salah bifak? Sudah pernah salah bifak belum? Sudah belum? Siap, sudah belum? Nah, biasanya begitu. Jadi latihan ini semua udah nyobain salah bifak udah deh? Sudah. Jadi nanti di hutan tuh 3 malam kan? Asalnya tenda berbu, jalan akhirnya sendiri-sendiri. Nah, itu yang menarik. Mulai dari maghrib ya sampai di asar. Dari asar pasang tenda sendiri, hidup sendiri. Nanti malam ada PR-nya. Nah, keluar pasti hancur hatinya. Karena ada PR-PR tertentu yang ditulis dalam kegelapan yang bisa membuat hati teh hancur. Ingat ke dosa. Ya kan? Ada nangis waktu itu enggak? Pasti nangis. Jangankan adik-adik ini polisi-polisi yang masuk ke pelatihan kita juga pulangnya. Jadi di hutan itu bukan jadi jagoan, tapi untuk menemukan siapa diri, apa arti kehidupan. Kalau mau boleh daftarkan berapa orang, siapkan fisik dulu karena pasti 3 hari jalan di hutan. Ya. Persiapannya apa? Ya fisik aja. Nanti kalau mau digabungkan dengan SSG 3 bulan. Nanti bulan terakhir jalan. Ramai itu hutannya ramai karena yang berangkat kurang lebih nanti itu sekitar 600-700. Wah ramai. Nanti mencar gitu harusnya. Oh iya dipencar. Jadi harus bisa menjaga diri karena kalau enggak ada yang ngawasin. Tadi bilang katanya usianya 57, tapi nggak kelihatan. Apa sih tips dari anak? Untuk tips bukan anak ini sampai sekarang masih seperti ini. Masya Allah. Ini yang pertandingan push up ada nggak itunya? Punten, mungkin mau ngetes Adrian sama Primus mau push up. Ayo. Tapi gini, kalau mau bertanding, kalau kalah apa taruhannya? Masuk Islam. Nah, saya sudah kapok pertandingan. Kemarin itu ada yang 50. Jadi gini, ada pelatihan para direksi dan itu dari Bank Mandiri. Saya udah capek sekali udah malam gitu, tapi saya ingat ini saya belum tidur, saya belum olahraga, belum cukup olahraganya. Yang mana ini? Yang mana lagi? Pakai lagu segalanya. Iya. Ini atlet nih yang 2 nih. Kurang terang. Itu pemimpinnya yang kurang jelas besarnya itu. Iya, ada mati duluan. Ini yang 2, 1 atlet taekwondo, 1 lagi kayaknya latih nih fisiknya. 13. Tapi yang menang yang itu tuh tebak 17. Ini bagus karena fisiknya sangat bagus. 20. 21 mulai mikir. 22. 23. 24. Itu yang 1 yang enak tuh yang duduk. 30. Lihat ini udah mulai goyang. Mulai. Iya. Berapa nih? 40. 41. Itu yang taekwondo yang kuat. 43. 44. 45. Ayo. 46. Ini kayaknya Primus mau ikutan aja. Ada tumpuk yang ini timbalannya. Ada. Jadi gini ya, organisasi itu memang akan menjadi sangat bagus kalau organisasi ini tidak sampai condong ke sisi. Karena
karena orang banyak belajar dari berbagai sisi. Dari Darurat ini kan masuk semua sih. Karena memang ilmu Islam sangat luas ya. Jadi tidak hanya masuk di kepala satu ulama aja. Sepanjang tidak saling mencela. Ya udahlah, ada yang tidak sepakat ya nggak apa-apa. Tapi di sini juga ada yang saya tidak sependapat ya nggak ada masalah. Kita banyak yang sependapat. Kunut, ayo, kunut, ayo, ya. Udah jelas dari ini. Jadi energinya itu tidak di dalam perpecahan. Betul. Ada banyak terbuang-buang untuk satu hal-hal yang nggak bermanfaat. Ya hanya untuk perbedaan pendapat aja. Keindahan Islam itu bisa hilang. Lihat kalau orang sudah sebetulnya jadi masalah itu bukan perbedaan pendapat, tapi emosional. Ego. Ya. Jadi kalau tenang lah, yang punya surganya juga Allah ya. Bukan kelompok. Dengan gitu lebih nyaman kita lebih baik. Seperti dalam pilpres ini, posisi AA wa aslihu baina akhwaikum. Jadi bukan netral, tapi ini ada dua saudara nih. Lagi pada sibuk dengan argumen masing-masing. Kan harus ada yang membantu mengkomunikasikan dua ini. Jangan sampai benar-benarnya jadi dua kubu. Kan dia surat Al-Hujurat ayat 10 ada tuh. Wa aslihu baina akhwaikum, damaikanlah di antara dua saudaramu. Jadi harus ada tuh pihak yang di tengah. Iya. Kalau semuanya ngapling, ya saya juga punya pilihan ya. Tapi pilihan tidak identik membuat harus ngapling semua. Kan pilihan mah dengan nyoblos nanti ya. Makanya di IRC sempat lihat waktu di IRC. Ya. Pokoknya kalau hal yang di ILC saya pernah lupa yang judulnya itu siapa yang mau menghancurkan negeri ini. Itu ya. Nanti teman-teman saya siapin. Ini dahsyat. Tenang, gak bilang dulu. Itu yang kemarin pada ribet tiba-tiba ngomong hus gitu. Rame tuh di Instagram. Judulnya emosional. Agim, siapa yang mau menghancurkan negeri ini? Izin disapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Tidak ada kebetulan, tidak ada sia-sia, pasti semua terjadi dengan izin Allah. Alhamdulillah hari ini Allah takdirkan sahabat-sahabat yang diuji sering tampil di media. Ini ujian. Apakah ujian ini bisa membawa kepada kebaikan atau keburukan? Nah, mudah-mudahan dengan adanya sering pertemuan begini semakin mantap untuk membawa para pemirsanya menjadi lebih suka kepada kebaikan, kebenaran, sehingga takdir terkenal ini takdir yang bisa membawa maslahat bagi dunia akhirat. Karena seseorang terkenal bukan karena apa-apa, karena Allah saja yang menghendaki. Yang pengen terkenal juga banyak, tapi kalau nggak ditakdirkan terkenal ya cuma dia aja yang tahu. Kalau punya follower ya dia sendiri yang memfollow. Tapi kalau sudah garisnya memang harus dikenal orang, jadilah dikenal. Dan sama ini dengan kekayaan ini adalah ujian. Hanya akan manfaat kalau kita bisa ngajak orang lain jadi lebih baik. Dan tidak bisa ngajak orang lain lebih baik kecuali kita mengawali dari diri sendiri. Begitulah. Darurat itu tangan terbuka, mangga. Kalau dulu kita punya pengajian artis memang belum jelas ya. Saya hanya sendiri belum ajeg lah gitu melihat. Karena saya masih terbawa juga. Jadi kalau sekarang mudah-mudahan sudah lebih jelas ajeg ya. Inilah track itu. Dan sudah dicoba di Darurat ini. Ternyata ya seperti yang teman-teman lihat, walaupun banyak kekurangan, rasanya enak gitu. Semuanya tahu gitu ke Allah dulu. Ya terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Jangan saya terus yang lain. Ya lebih dekat suaranya. Ya, memang kalau di kajian musyawarah ini kita khususkan untuk beberapa public figure atau juga mungkin inspirator, dikarenakan mungkin salah satunya keterbatasan tempat, dan juga kita mencoba mengajak teman-teman public figure yang mungkin belum familiar dengan dunia kajian. Kita kondisikan suasana seperti suasana yang mereka sudah biasa rasakan sebelumnya. Memang impact-nya adalah dari setiap inspirator ini memiliki followers yang banyak. Jadi mungkin misalnya masing-masing memiliki 1 juta followers, kalau kita undang di situ ada 100 orang aja, maka impact-nya akan terasa multiple. Bisa jutaan kali 100 itu
miliar follower misalnya, walaupun saling silang. Tapi itu mungkin yang menjadi banyak bertanya gitu mengenai kajian kita. Justru sebenarnya kita mendapat inspirasi dari yang udah sering ke kajian. Kita kan artis baru kenal kajian sekarang. Nah, kita ingin meniru sih sebenarnya. Nah, dalam perjalanan ini kita memang butuh guru yang ibaratnya yang semuanya kita mau dengar masukannya, mengayomi. Waktu kemarin kita adakan beberapa event, mungkin karena kita tidak berafiliasi dengan salah satu bendera, memudahkan kita untuk mengajukan benar. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita dulu udah sering banyak mungkin sharing kemaksiatan dalam hidup kita mungkin saja gitu. Misalnya ada hal-hal yang mungkin di luar dari syariat yang kita sharing dengan bangganya. Sekarang insya Allah kita mencoba untuk memutar sebagai playback time, menjadi sesuatu mungkin pembalas yang pernah kita lakukan dulu. Titik balik kita ya. Jadi titik balik. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat gitu. Dan sudah waktunya Indonesia tuh ya lebih memerlukan banyak figur dari berbagai elemen. Adanya figur sepak bola, ada figur bela diri, ada figur itu juga bagian dari khazanah Allah. Karena tidak mungkin hanya satu profesi yang mengajak kebenaran ini, ya kan? Kalau hanya dari ustadz aja pasti terbatas. Dan yang follower ustadz juga yang udah sefrekuensi, ya kan? Nah, ini kan frekuensinya beda-beda yang menjadi followernya. Jadi akan lebih luas daya jamahnya. Sepakat? Sih apa yang bisa bantu, monggo. Di antaranya satu, misalkan mau ngumpul di sini keluarga, ayo berikan program paket keluarga bertauhid atau mau pelatihan kitanya aja bagaimana meningkatkan kualitas karakter baku baik dan kuat, atau mau umroh bareng, ayo. Jadi nih kalau untuk itu yang di hutan itu idealnya di bulan apa supaya menghindari musim hujan atau hujan juga bagus, paling kehujanan semalam maksud aku sama harim bukan anak sama gua. Kalau wanita dibawa ke hutan harus fisiknya harus kuat, laki aja kalau ini. Jadi di hutan juga lebih banyak sih mengenal Allah, bahwa rumput, cacing semuanya bertasbih, pohon-pohon. Jadi kalaupun lagi menyendiri di hutan, gimana dalam kegelapan seperti di kubur, ya kita nulis surat buat orang tua, wah itu hancur lah. Ya. Kalau lagi sendiri nggak ada siapa-siapa, gelap, kan nggak pakai lampu, kita nulis ya sendiri. Nah, di sana di sini aja saya udah, waduh itu hancur. Baru dengar ceritanya doang, udah hancur. Programming kalau gitu ya. Tinggal di doang malam. Tapi kalau memang persiapannya fisiknya bagus, kan jalan buat ransel dikit, jalan malam. Di daerah mana? Kopassus. Oh, Komando. Cijangger. Bukan kajiannya Jakarta Timur dong. Lihat di Google ya. Cijangger. Di atas lagi. Kampung Daun. Oh dingin sih enak ya? Iya dingin. Makin rusak dong ini. Tapi ini apa masukan aja juga teman-teman dari tadi beberapa agenda yang bisa dijalankan ke depan. Saya sih berpikir ya yang lebih urgent yang dengan pasangan, terutama di sini kan udah punya pasangan. Karena kita punya keluarga, intinya tadi pengen bangsa lebih baik, masyarakat harus baik. Masyarakat baik dimulai dari keluarga yang baik. Ya harus ada suami dan Keluarga yang baik, suami dulu yang baik. Anak suami tapi istri akan jadi baik kalau mengerti bahwa suami itu berproses menjadi lebih baik. Nah, makanya kita ajak proses maksudnya bareng-bareng gitu. Jangan kita aja yang semangat, istri ketinggalan, nanti pace-nya nggak bareng, ya kan? Nanti kita punya lagi anak di rumah. Karena saya juga ngerasa punya anak udah mau 17 tahun. Agak berat gitu untuk nariknya gitu, karena bapaknya duluan, istrinya ketinggalan, anaknya agak-agak benar-benar ketinggalan. Kayak gitu loh. Mungkin kalau memang bisa sih. Kalau jomblo banyak istri juga. Ya langsung cepet-cepet lah udah, Dok. Ayo. Jadi santai. Makanya tadi suruh Ini di dalam perjodohan itu yang penting bukan kitanya yang mau, dianya mau. Itu yang pentingnya. Betul, kayaknya yang kembar juga mukanya deh biar Iya. Nanti ditukar, Bang. benar. Tapi bawahnya tetap satu kan? Oh ya. Masih kurang.
Sama ini ya yang mengenai Hijrah Fest itu ada rencana kita mau buatnya mabit. Wah, bagus. Kalau misalnya itu logistiknya luar biasa. Nah iya, kita sedang koordinasi dengan JCC-nya, tapi belum pernah diadakan mabit di sana. Kita mungkin ada sedikit di perbedaan sistem yang belum pernah dijalankan sama JCC. Tapi ide itu ada, jadi seolah-olah selesai dari Hijrah Fest, hari ketiga kita siapkan tukang cukur, seolah-olah tahalul. Gitu, jadi seolah keluar dari situ tuh kayaknya tinggal 10 hari terakhir nanti mereka langsung ngepost untuk itikaf jadi. Nah, kan keluar itu kan pas banget sebelum 10 hari terakhir ada cukuran gratis di situ, jadi semuanya berasa kayak lagi masuk ke soal yang baru lagi gitu. Itu treatment itu aja, orang kan belum pernah ada yang besar, mungkin ada yang belum pernah umroh. Nah muasabah itu kalau di jam-jam mabit tuh kayaknya masih Allah tuh. Berarti itu logistik kalau mabit. Karena ribuan orang datang di sini, kenapa toilet sangat banyak? Karena kan ribuan orang terus di sini kalau pengajian. Kalau itikaf tuh sampai luar-luar, itikaf tuh udah nggak muat di masjid ini. 10 hari lagi. Dan makanan tuh melimpah ruah karena orang berlomba-lomba ngasih sahur, ngasih buka. Jadi kalau orang sibuk mikirin rezeki, kita mah yakin tuh rezeki itu benar-benar ngejar gitu. Jadi iman di atas logika. Kita pikir logika mungkin nggak akan ketemu. Enggak. Di perut ibu aja dulu kita nggak banyak mikir, beres rezeki kan. Janin 9 bulan, jadi bayi 11 bulan kita belum bisa jalan, rezeki beres juga ya. Kenapa jadi sekarang curigaan terus ya? Padahal selama curiga juga beres terus rezeki ya kan? Allah disuzonin gitu ya? Iya. Aneh tuh orang yang curiga rezeki itu ya, padahal sambil curiga juga sambil makan. Sambil terima. Ada gitu ya. Udah Ruk, saya malu, jangan lihat saya terus. Udah punya wudhu nih, insya Allah. Masih ada. Umur berapa? 10 ya. Ini mau ngikut bapaknya maunya. Ini edisi terakhir berarti? Edisi terakhir? Edisi terakhir. Tapi masih ada kemungkinan nambah lagi? Enggak. Istri nggak nambah, anak nggak nambah. Iya. Kan ada istiqorohnya. Kemarin Ustaz dari Nilam saya kan nengok, nggak bisa bicara, udah kamu nafas. Saya udah sedih ngedoain ke beliau tuh ya. Ustaz, sekarang giliran Ustaz doain saya. Apa itu? Itu nambah kan ya. Lagi sakit itu. Kampanyenya. Berarti sama kita ya. Kita ke sana saat ya. Kan beliau lagi nggak boleh ngomong ya. Maksudnya nggak bisa ngomong gitu. Kalau kita datang, tiba-tiba beliau ngomong begini. Istri nggak ikut Ustaz. Masih satu. Ngomong ke Wisnu ya. Oke. Azan yuk. Insyaallah. Kasih ya. Ayo, siap. Siap. Terima kasih kawan-kawan. Langsung ke situ. Mana sini Bang? أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن